Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maibrat melakukan sosialisasi tentang keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, yang dibuka langsung resmi oleh penjabat, PJ, Bupati Maibrat Bernard Edward Rondonuwu, di Gedung Samusiret, Selasa 4 Juli 2023. PJ Bupati Bernhard dalam sambutan yang dibawakan sesaat sebelum membukakan kegiatan sosialisasi, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia mengatakan dewasa ini kedudukan pria dan wanita setara di dalam segala bidang, alias tidak ada sekat-sekat membedakan dalam kedudukan dan pekerjaan. Dalam kesempatan ini PJ Bupati Bernhard lebih menekankan soal pentingnya peran serta atau keterlibatan perempuan dalam dunia politik terlebih khusus di lingkungan pemerintahan Kabupaten Maibrat. Bernhard berujar, peran serta perempuan Maibrat pada dunia politik atau setidaknya tataran penentu kebijakan masih terbilang minim. Menurutnya, perempuan Maibrat mestinya banyak mengambil kesempatan diberikan negara saat ini untuk berpartisipasi dalam bidang politik kedewanan DPRD sehingga ke depan ada kebijakan yang pro terhadap perempuan sebab memiliki peranan sangat penting dan besar dalam keluarga. Dicontohkan Bernhard, Minahasa misalnya banyak sekali perempuan terlibat di dalam politik, itu terlihat dari poster-poster calon legislatif yang banyak terpampang di ruas jalan utama. Artinya apa? Saya mau mendorong mama-mama ini supaya masuk di dalam ranah politik, mama-mama juga harus berperan di dalam bidang hukum, sosial dan ekonomi, karena semua manusia diberikan kesempatan yang sama untuk hidup dan berkarier, ujarnya. Bernhard berharap materi yang dibawakan pemateri termasuk apa yang dikemukakan olehnya sebagai kepala daerah bisa dapat dijadikan spirit untuk perempuan Maibrat agar bisa turut andil pada bidang politik di masa depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yuliana Isir dalam laporannya menyebutkan, kegiatan dibuat ini didasari beberapa peraturan, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang juga merupakan undang-undang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif dan mempunyai kuota 30% pencalonan anggota DPRD. Dikatakan Yuliana, kegiatan bertujuan dan bermanfaat dilaksanakan agar perempuan bisa dapat mengetahui hak demokrasinya, dan terdorong melibatkan diri dalam dunia politik seperti kaum laki-laki, selain itu pula bermanfaat menambah pengetahuan kaum perempuan tentang berpolitik. Kegiatan sosialisasi yang dilangsungkan dalam metode ceramah dan diskusi tanya-jawab ini dinarasumber oleh Fatmawati Anas anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, dengan sasaran keterwakilan perempuan yang berasal dari partai politik berjumlah 40 orang dan 10 orang dari keterwakilan organisasi, atau 50 total keseluruhannya. Hadir juga sejumlah pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. Berbicara di tempat ini kepada ibu-ibu. Kalau di Jawa Barat, ibu-ibu dengar yang namanya Dewi Sartika di Jawa Barat. Kalau di seluruh Indonesia, kita tahu yang namanya ibu kita Kartini. Kalau di Manado itu ada namanya Walanda Maramis. Di era tahun 1900 itu, di masing-masing tempat, di Jepara, di Bandung, Dewi Sartika, di Manado, ketiga ibu-ibu itu melaksanakan kegiatan untuk mendorong emansipasi. Mereka mendorong orang, terutama kaum perempuan itu untuk bersekolah, mendapatkan hak yang sama dengan kaum yang lain. Kita kalau terlalu jauh lihat di Eropa, di Amerika. Kalau kita ke Eropa, tempat WC di sana itu tidak ada lagi laki-laki, perempuan, tidak ada lagi. Dia langsung laki-laki perempuan mendapatkan hak yang sama. Itu di Eropa. Di beberapa tempat di Indonesia sudah begitu. WC sama, itu kita lihat. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada lagi kita menyekat yang namanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi kita sekat-sekat. Saya di IPDN setiap tahun itu menerima kuota kurang lebih 30% perempuan. Kurang lebih 30% perempuan. Karena negara itu sudah mengalokasikan 30%.
keberpihakan kepada mama-mama sekalian. Tuh, bagi juga tuh mama-mama sudah, mama-mama sekalian. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk terjun di bidang politik, terjun di bidang hukum, terjun di bidang sosial, dan terjun di bidang ekonomi. Kalau kita lihat dari ekonomi, paling banyak berjual di Maibrat ini pasti tidak ada, kan udah bilang bapak-bapak tuh tidak ada yang berjual. Cuma ada mama-mama. Berarti yang menguasai ekonomi di Maibrat adalah mama-mama. Geser ke sini di bidang sosial umpamanya. Kalau di bidang sosial yang saya lihat memang masih kurang mama-mama berkiprah di bidang sosial. Kebanyakan bapak-bapak. Geser lagi ke sini di bidang hukum. Saya kurang. Kalau kita ke Kota Sorong, ketua pengadilan negeri Kota Sorong itu mama-mama ibu. Ketua pengadilan namanya Ibu Beauty Sapla. Perempuan. Berarti apa? Sudah ada kesempatan untuk perempuan. Contoh kalau lihat di Fakultas Hukum, yang juara-juara itu rata-rata perempuan. Laki-laki kan ya biasa, kalau di kuliah itu duduk di belakang, perempuan-perempuan yang duduk di depan. Itu di mana-mana begitu. Sekolah juga sama. Laki-laki tidur, perempuan belajar. Tuh, betul tidak mahasiswa? Di sekolah begitu. Rata-rata yang juara itu perempuan. Saya lihat kalau di sekolah saya di IPDN itu, yang paling banyak juara itu perempuan. Yang laki-laki ya begitu. Tapi kenapa ketika nanti sudah kemudian berkarir paling banyak laki-laki? Itu yang saya tanya tadi. Saya tanya ke bapak-bapak di dalam. Tuh, saya tanya kenapa ya di Maibrat itu perempuan kok tidak muncul? Saya tanya sekarang, apakah ada anggota DPRK mama-mama di Maibrat? Tidak ada. Saya itu seringkali salah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu, baru saya sadar tidak ada ibu-ibu di sini. Artinya apa? Tidak ada ibu-ibu di perwakilan politik yang ada di DPRK. Mama-mama sekalian coba hitung pimpinan OPD yang ada di Maibrat ini. 1, Ibu Magdalena. 2, Hadis Tata Ruang. 3, Ibu Isirtu. Cuma 3 tuh. Cuma 3. Ada lagi? Cuma 3 tuh. Oh, perpustakaan dia tuh 4. Dari Ibu Ona 5 keuangan. Dari 36. Coba cek. Orang mana selalu ngomong itu, ngapain mana sekolah jauh-jauh, mana pulang pergi di dapur cuci piring mau masak. Itu orang Manado bilangnya. Nah, ada sekarang itu. Betul nggak pemerintah itu? Tidak ada di Manado. Sama, diberikan kesempatan yang sama. Nah, oleh karena itu mama-mama, adik-adik perempuan saya itu, saya mau agar apa? Tolonglah kesempatan yang sudah diberikan oleh negara, apalagi kuota sudah dipertegas ya, Bu narasumber ya. Kuota dipertegas di 4 wilayah dapil ini kan sudah dipertegas. Calon anggota itu harus ada perempuan. Nah, siapa yang mewakili suara mama-mama kalau bukan mama-mama sekalian? Nanti kalau umpamanya di sidang DPRK tanya harga rica berapa, tidak ada yang tahu. Tuh, harga bawang berapa, tidak ada yang tahu. Berapa lama memasak, tidak ada yang tahu. Berapa lama cuci piring, tidak ada yang tahu. Berapa lama cuci baju. Yang seperti itu, yang jelimet-jelimet begini yang tahu mama-mama. Sehingga apa? Anggaran itu kemudian bisa lebih terawasi dengan rinci. Karena kebiasaan mama-mama itu kalau pegang pitis, dong hitung baik-baik, betul tidak? Dong hitung baik-baik. Keluar merah 1, merah 2, dong hitung. Kalau bapak-bapak angkat asal cabut, kasih. Tapi kalau mama-mama dong hitung, ini beli ini, beli bawang, beli ini, beli itu, beli ini. Mama-mama kan kebiasaan begitu. Itu mama-mama sekalian. Jadi saya inginkan kegiatan ini luar biasa. Kegiatan yang mendorong agar kaum perempuan di Maibrat ini bisa berkompetisi, berpartisipasi, jangan cuma di ekonomi, tapi mulai dari sosial, hukum, dan terutama politik. Nah, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kepada yang sudah hadir, terutama para peserta sosialisasi, mari orang dorong
Contoh, mama sekalian, ini orang lagi kirim para peserta gas, buka mata, bisa membuka telinga, bisa menerawang jauh bagaimana ke depan anak-anak Maibrat, bagaimana ke depan kita bisa berkompetisi baik dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan, saya selaku penjabat Bupati Maibrat guna mendorong keberpihakan mama-mama, perempuan, kaum perempuan, saya nyatakan kegiatan sosialisasi supaya topi sama-sama. Yang buka jangan cuma bapak, mama yang topi. Sekali lagi, kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.